Para Elohim, saudara. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan. Kita itu, ya hari ini kita dengarkan Daftar Elohim, saudara, yang saya beri judul yaitu Lehargis Saik atau merasa memiliki, saudara. Sebenarnya apa itu rasa memiliki? Saya punya sebuah ilustrasi buat saudara. Perhatikan baik-baik ilustrasi ini, saudara. Ya, lihat baik-baik. Ada seorang yang memiliki motor. Coba perhatikan. Anggaplah yang memiliki motor itu kita, saudara. Nah, bagaimana jika motor kita ini hilang, saudara? Apa yang kita rasakan? Kira-kira apa, saudara? Mesti sedih, mesti bingung, mesti panik, mesti kecewa, banyak hal campur aduk. Apalagi baru diparkir, hilang, saudara. Saya yakin saudara pasti rasanya jengkel, kesel, macam-macam, bingung, sudah panik, dan banyak hal, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Kenapa bisa sedih, panik, jengkel, marah? Itu kenapa bisa seperti itu, saudara, dikasih oleh Bapak Yahweh? Karena kehilangan. Karena kehilangan. Kenapa bisa kehilangan itu bisa menjadi sedih? Karena motor ini milik sendiri, saudara. Sehingga pasti akan bingung karena dia merasa memiliki motor ini. Begitu juga yang kedua. Bagaimana jika Anda kehilangan orang yang Anda cintai? Apa yang Anda rasakan? Juga sama, tentu sedih. Makanya wajar kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Pasti ada yang shock, ada yang sedih, ada yang benar-benar kehilangan luar biasa, saudara. Itu pasti akan kerasa luar biasa. Nggak usah karena kehilangan karena dipanggil Tuhan deh. Orang yang lagi pacaran putus atau digondol orang, pasti saudara merasa sedih karena merasa kehilangan, saudara. Orang yang dikasih pacarnya hilang, misalnya gitu. Apalagi kalau dipanggil Tuhan yang tidak mungkin ketemu lagi, saudara, secara fisik. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Tetapi bagaimana, nih perhatikan, ini sekarang dibalik. Tetapi bagaimana jika yang kehilangan itu tetangga, saudara? Oh, yang kehilangan motor itu orang yang punya rumah di ujung. Atau yang ditinggal orang yang dikasih itu tetangga yang jauh. Bagaimana itu bisa seandainya itu terjadi? Tentu akan biasa saja, saudara. Kenapa? Hanya paling berempati. Aduh, aku juga ikut simpati, ikut berempati, ikut merasa sedih. Tapi enggak seperti orang yang kehilangan, betul kan? Enggak usah susah-susah, enggak usah kehilangan motor. Saudara lagi mau goreng, sotilnya, solet hilang, dipinjem ya. Mesti bingung, baiknya mau apa nih? Wah, ngamuk mulai, saudara. Saudara, ini hal yang sederhana loh, saudara. Tetapi coba kalau seandainya yang kehilangan motor itu pas kita jalan di Indomaret misalnya, terus ada orang kehilangan motor, waduh kasihan banget tuh, padahal barusan diparkir loh, betul nggak? Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu tidak merasa memiliki. Paham, saudara? Karena orang kalau tidak merasa memiliki, hilang ya sudah. Besok ya beli lagi, nggak apa-apa. Pasti begitu, saudara. Saudara yang dikasih, kalau orang tidak merasa memiliki, dia akan biasa saja. Sama dengan orang-orang yang kayak gini, saudara, ya. Apa yang kita miliki sama, coba deh. Handphone. Apalagi ya handphone, saudara. Wah, baru ketringsut sebentar saja, paniknya luar biasa, saudara. Miss call gitu, coba telepon di mana tadi saya naruhnya HP di mana? Ini baru HP, saudara. Padahal seandainya hilang beli lagi,
Kalau punya uang gampang, jauh lebih bagus lagi bisa. Tapi kenapa? Karena banyak hal yang ada di dalamnya. Betul nggak saudara? Nah inilah yang terjadi saudara. Kalau orang merasa memiliki, dia akan berusaha sekuat tenaga. Makanya pegang erat luar biasa. Dan jika kehilangan, dia akan merasa sangat sedih, takut, kecewa. Tetapi jika orang lain yang kehilangan, orang itu hanya biasa saja, paling hanya sekali bersimpati atau berempati saja karena orang lain yang kehilangan. Nah, gambaran ini saudara, kenapa bisa demikian? Karena Anda tidak merasa memiliki, atau kita tidak merasa memiliki. Perhatikan contoh berikut. Ada 2 contoh yang saya ambil. Yang pertama, yaitu adalah sebuah kisah tentang anak janda di Nain yang meninggal. Jelas mereka sangat sedih karena itu anak satu-satunya yang dia miliki, saudara. Kita baca dahulu dalam Injil Lukas. Perhatikan dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 16. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan Lukas betul ya, 7 ayat 11 sampai 17 ya. Dan terjadilah pada keesokan harinya dia pergi ke sebuah kota yang disebut Nain. Dan para talmidnya pergi bersamanya juga, kerumunan orang yang cukup banyak jumlahnya. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seorang yang telah meninggal tengah diusung. Seorang anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya. Jadi anak sematawayang istilahnya. Dan dia adalah seorang janda. Sudah dia janda, anaknya cuma satu, mati pula saudara. Perhatikan ya. Dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, janganlah menangis. Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri. Dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit. Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara. Dan dia menyerahkan kepada ibunya. Dan ketakutan meliputi semua orang dan mereka memuliakan Elohim seraya berkata, seorang nabi besar telah dimunculkan di antara kita, dan Elohim telah melawat umatnya. Dan tersebarlah kabar tentang dia itu ke seluruh Yudea dan di segenap wilayah sekitar. Nah, contoh yang pertama adalah seorang anak janda di Nain, ya. Artinya bayangkan sedihnya kayak apa, saudara. Dia sudah janda, anak yang diharapkan satu-satunya, anak laki-laki yang mungkin dia akan menjadi tulang punggung pengganti generasinya, dia mati, saudara. Pasti sangat sedih seperti ayat yang kita baca tadi. Kenapa kok dia sampai sedih janda ini, saudara? Karena dia merasa memiliki anak itu, saudara. Anak yang dia rawat, anak yang dia cintai. Kisah ini hampir sama dengan kisah perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu hampir sama kisahnya. Wish mengharapkan anak, begitu dapat anak, anaknya sakit dan mati, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara, ini kisah bagaimana perasaannya kalau dia sampai punya anak satu-satunya dan dia sangat sedih. Kenapa bisa terjadi? Karena dia merasa memiliki anak itu, saudara. Sampai di sini paham? Paham ya? Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini jauh lebih jelas lagi. Bagaimana orang yang merasa memiliki sama orang yang tidak merasa memiliki.
Coba perhatikan, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kisah perempuan yang merebutkan bayi di hadapan Raja Salomo yang bukan ibunya dan yang tidak merasa memiliki, tentu rela jika bayinya dibunuh, ya, atau dibelah jadi dua. Namun berbeda dengan ibu yang melahirkannya, karena merasa memiliki pasti dia akan sayang dan gak mau. Paham saudara? Perhatikan contoh ini ya. Saya akan bacakan dahulu di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya 16 sampai 28. Saya bacakan supaya nanti jelas. Perhatikan ya. Kemudian dua pelacur masuk menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Dan wanita yang satu berkata, "Ya tuanku, aku dan wanita ini tinggal dalam satu rumah." Jadi dua perempuan yang menghadap Raja Salomo ini tinggalnya satu atap atau satu rumah. Dan aku melahirkan pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian salah satunya melahirkan. Ceritanya dua perempuan itu hamil bareng. Paham ya sampai sini? Kemudian yang satu sudah melahirkan, yang satu belum. Terus kemudian pada hari ketiga sesudah aku melahirkan, wanita ini pun melahirkan. Jadi bayinya berbeda 3 hari umurnya. Tidak ada orang asing bersama kami di rumah itu, hanya kami berdua dalam rumah. Jadi rumah itu cuma diisi dua perempuan itu toh, yang dua-duanya hamil dan masing-masing melahirkan. Anak dari wanita ini mati pada waktu malam karena dia menindihnya. Nah, yang laporan ini bilang dia waktu tidur bayinya tertindih, matilah bayi itu. Perhatikan ya. Dan dia bangun pada waktu tengah malam, lalu mengambil anakku dari sampingku dan membaringkannya di dadanya, sementara hambamu ini tertidur. Dan dia membaringkan anaknya yang mati itu di dadaku. Ceritanya begini nih, jadi begitu anaknya yang ini mati, dia malam bangun. Nah, ibu yang satunya yang bayinya masih hidup ditukar. Paham ya? Yang hidup tadi diambil, dikelonin sama dia tadi yang nyuri, yang mati dikasihkan ibu yang lain tadi. Saudara, terus saya lanjutkan. Dan dia membaringkan anaknya yang mati, si mati ditaruh di dadanya yang laporan tadi. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah mati. Ketika aku mengamat-amati pada pagi hari, ternyata dia bukan anak yang telah kulahirkan. Nah, seorang ibu pasti ada ikatan batin yang kuat, sehingga dia paham itu dua anakku. Anakku mungkin bentuknya beda atau waktu begitu lahir dicek ada tanda lahirnya atau tidak, saudara. Tapi sudah keburu ditukar. Terus, nah kata wanita yang lainnya, bukan, anakkulah yang hidup, ya, dan anakkulah yang mati. Dan yang satu berkata pula, bukan, anakmu itu mati dan anakku hidup. Begitulah mereka berbicara di hadapan raja. Artinya dua perempuan ini saling memperebutkan bayi yang masih hidup. Terus, dan berkatalah raja yang seorang berkata, inilah anakku yang hidup dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambillah pedang untukku. Lalu mereka membawa pedang itu ke hadapan raja. Dan raja berkata, bagilah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah separuh kepada yang satu dan yang separuh kepada yang lain. Ini hikmat yang dimiliki Raja Salomo yang luar biasa. Perhatikan, intinya ada pada ayat 26 ini. Maka wanita yang anaknya hidup berkata kepada raja, karena belas kasihannya melimpah terhadap anaknya, maka dia berkata, ya tuanku, berikanlah
perintah kepadanya anak yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuhnya. Tetapi yang lain itu berkata supaya jangan untukku ataupun untukmu, bagilah. Sampai di sini paham? Nah, orang yang melahirkan bayi perempuan dia bilang, jangan, itu anakku. Sekalipun gambaran ini dirawat dia gak apa-apa, yang penting dia tetap hidup. Kenapa? Karena dia merasa memiliki bayi itu. Tetapi yang satu bilang, tidak, sudah bunuh aja dibagi dua, adil. Kayaknya rohani adil, tetapi dia tidak merasa memiliki bayi itu, tapi sifat iri yang dimiliki orang lain. Nah, seringkali itu terjadi di dunia zaman sekarang. Aku kehilangan itu, kamu juga hilangan sekalian dong. Nah, ini yang seringkali begitu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Aku jadi kayak gini, aku gak mau dong. Ini sifat iri. Terus ya. Tetapi raja menjawab dan berkata, berikan anak yang hidup itu kepadanya, jangan sekali-kali membunuh, karena dialah ibunya. Karena dia tahu Raja Salomo gak mungkin yang namanya ibunya mau membiarkan anaknya mati. Paham saudara? Sampai di sini paham? Orang yang merasa memiliki dia akan iba. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara gak perlu jauh-jauh coba. Saudara yang punya, gak usah sapi lah, sapi terlalu besar. Saudara mungkin miara anjing atau kucing yang sudah rawat, tahu-tahu mati saja, lah gelo rasanya, betul kan? Wah, sakit, apalagi matinya itu mungkin ketabrak motor misalnya, saudara. Waduh, kasihan, rasanya pasti begitu. Kenapa? Karena merasa memiliki, saudara. Terus ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang telah raja putuskan, maka takutlah mereka kepada raja, karena mereka melihat bahwa hikmat Elohim menyertainya untuk melakukan keadilan. Amen. Jadi keadilan itu tidak selalu bahwa wis tak bagi adil, tidak. Tetapi orang yang berhikmat dan bijaksana bisa menentukan siapa pemilik yang sesungguhnya. Paham saudara? Ini seperti gambaran orang yang membagi warisan. Orang yang bagi warisan, wis yaudah ini dibagi adil aja. Tapi orang yang berhikmat pasti tidak begitu. Kalau orang yang merasa memiliki, dia akan sangat disayangkan. Seperti bayi tadi yang hidup. Coba bayangkan saudara, ada orang punya bayi. Nah, orang gak merasa memiliki bayi itu pasti yowis apa-apa lah, mau dibunuh ya silahkan, dia apa silahkan. Tetapi kalau orang merasa memiliki, pasti dia akan jangan. Aku gak ngerawat, isopli, aja lah udah seneng, pasti gitu saudara. Betul gak? Yang penting dia tetap dibiarkan hidup dengan baik. Sampai di sini paham saudara? Orang yang bagaimana merasa memiliki itu, kita akan lanjutkan sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Nah, tahukah kita jika seluruh alam semesta dan isinya ini adalah milik Abba Yahweh Elohim, termasuk kita? Tahu nggak bahwa seluruh alam semesta dunia, alam semesta ini adalah milik Bapa Yahweh, termasuk saya dan saudara itu milik Tuhan. Bagaimana nggak Bapa Yahweh sayang sama kita? Amin. Amin. Bagaimana Bapa nggak rela? Pasti dia nggak rela kalau sampai kita itu jatuh dalam dosa, kita direbut sama Satan. Sampai Yesus katakan tidak ada seorang pun yang mau bisa merampas dari tanganku. Selama kita mau nurut, betul loh. Kecuali kita keluar dari jalurnya Tuhan, itu sudah lain. Begitu sayangnya Bapa Yahweh sama kita. Jadi kalau kita sadari bahwa seluruh alam semesta ini milik Bapa Yahweh, termasuk kita dan saya dan saudara, coba perhatikan ya. 1 Korintium atau Korintus 10:26 dikatakan, Kila Yahweh haaretz umloah, karena bumi dan seisinya adalah milik Yahweh. Artinya nggak ada yang bisa kita banggakan ini punya aku. Semuanya milik Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita akan lihat lanjutkan ya. Jadi jangan bangga merasa seolah saya punya memiliki segalanya. Terus kita lihat ya. Yang pertama saudara, seharusnya jika semuanya milik Bapa Yahweh, kita ikut menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih dan berlaku baik.
Paham saudara? Jadi kalau alam semesta ini milik Bapa Yahweh termasuk kita, harusnya kita saling menjaga. Coba kalau di kampung ini saya senang kenapa? Rasa kebersamaannya itu kuat. Contoh nih, si rumah sini lagi piknik dari pagi wis berangkat, terus punya jemuran. Ini mendung nih, mau gerimis nih. Kalau hubungan mereka itu baik dan merasa memiliki, artinya kira-kira tahu mau hujan, tetangganya ngentaske nggak, ngangkatin jemuran itu nggak? Pasti dia akan angkatin nih. Dia akan merasa memiliki mana-mana. Nggak usah lagi susah-susah deh. Saudara tadi seperti tadi kerja atau piknik tadi, rumah saudara dikunci. Tahu-tahu kok ini jam 7 malam belum pulang, lampunya belum nyala. Tapi kok ada orang di depan, mondar-mandir. Saudara merasa memiliki nggak rumah itu? Pasti saudara akan lakukan apa? Pasti tanya, ngapain di sini? Itu orangnya sedang pergi. Atau kalau perlu terus bilang sama tetangganya, rumahnya Pak Selamat itu loh dikelilingi atau didatengin orang, kayaknya mencurigakan. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Coba kalau seandainya yang punya rumah itu orangnya wis arogan, senengnya gak cocok sama siapa pun, orang ya wis paling yang dibilang wis sakarmu, pasti gitu, betul gak saudara? Nah, sama dengan Bapa yang diperlakukan kepada kita. Selama kita melekat dan semuanya diciptakan Bapa Yahweh, pasti Bapa Yahweh sangat sayang sama kita. Nah, kalau Bapa Yahweh sayang, harusnya kita juga ikut menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih dan berlaku baik. Amin. Jadi memperlakukan segala sesuatu itu dengan baik, saudara. Ikut merawatnya. Contoh misalnya, membiasakan diri nggak main buang sampah sembarangan. Itu salah satunya hal yang baik. Menjaga kebersihan misalnya gitu, saudara. Perlu punya empati kalau ada di sana terjadi bencana, aduh kasihan ya di sana segala macam. Makanya dulu saya ingat waktu gempa Jogja tahun 2005 ya. Jogja itu gempa tahun berapa? 2005. Ya, 2005. Karena saya pas pelayanan di Jakarta waktu itu. Orang dari sini ada yang pada bawa sayuran ke sana beberapa. Itu bukti mereka mengasihi dan merasa memiliki. Paham sudah? Tapi kalau orang sudah tidak merasa memiliki, ya sudah. Mau di jalan ya terserah, mau ini terserah, mau hilang ya karepku segala macam, itu sudah tidak merasa memiliki, saudara. Kemudian saudara kita lihat ayatnya dulu ya. Nah, Filipi 4 ayat 7. Usalam Elohim hadis gam mikal sekel yitzor et levavkem et maksefotaikem bamasyayu. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Masiah Yesua. Artinya apa, saudara? Kalau kita saling menjaga, maka damai sejahtera Elohim itu pasti ada. Amin. Orang itu merasa senang. Saya selalu ingat orang kalau di sini temennya banyak tuh, mesti rasanya nyaman, betul nggak? Coba kalau kita punya teman banyak itu, tahu-tahu motor mogok di daerah Kasiran, wah itu motor sopo motor Mas Slamet, bantuin sini Mas, tak bantuin, apa bos, tetap memakai, pasti begitu. Kenapa? Karena dimanapun dia akan merasa nyaman. Orang akan punya rasa simpati yang luar biasa. Orang punya rasa benar-benar memilikinya itu kuat, saudara. Tetapi kalau orang ini wis gak bisa dimanapun dimana, ya wis mogok ya karepmu, wis terserah ya karepmu, saudara. Saya pernah, saudara, ngalamin. Dulu saya pelayanan sama Bugem ini di Ambarawa. Di Ambarawa ini kan kalau ibadah selesai sore jam 7, lihat jam 7. Kemudian saya pulang naik motor nih, lewat Muncul, saudara. Nah, waktu saya lewat Muncul itu jalan wis, tahu-tahu sampai Bumen, ya sampai ke Bumen itu saya banyak bocor, saudara. Nah, dia udah pakai high gear, banyak bocor, sedang wis nuntun apa namanya? Saya nuntun motor, dia nuntun sepatu, sama-sama nuntun, saudara. Kemudian sudah sampai mana? Muncul, tutup semua nih, tambal ban. Akhirnya dari Kebumen muncul tutup. Saya masih dorong terus jalan sampai Beji.
hampir dekat Beji itu, lumayan jauh kan. Kemudian ada tukang tambal ban itu sudah jam 9 kalau nggak salah. Saya bilang begini, waduh sudah mau tutup nih. Terus saya bilang gini, Pak bantu saya, bilang gitu. Saya mau nambali, saya mau pulang ke Tasan wis malam. Kemudian dia bilang begini, Pak saya mau maju tutup, saya sudah mau tutup. Ganti mawon Pak, ganti saja. Yang penting saya bisa pulang, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Waduh, ya sudah tak ganti. Terus akhirnya ngobrol. Begitu dia mundur waktu dia ngobrol, rumahnya mana Mas? Gitu. Saya ke Tasan Pak, itu habis pelayanan dari Ambarawa. Terus ternyata yang nambal ban ini orang Kristen. Loh saya juga punya teman di sana. Siapa namanya? Namanya Mas Muhadi, itu kakak saya. Saudara coba bayangin, orang baik akan ketemu baik. Saya seasrama di mana? Bumil. Walah, ketemu sudah. Orang baik akan ketemu orang yang baik. Amin. Tuhan akan buka dan saya akhirnya bisa pulang sampai rumah. Itu sekalipun pulangnya malam, tapi Tuhan tetap buat dan luar biasa. Amin. Kalau kita mau melakukan dimanapun bisa diterima. 2 kali saya ngalamin sudah. Dulu Riel Imo itu masih kecil-kecil, mungkin umurnya Imo aja masih sekitar 2 tahun. Riel juga masih 3,5 tahunan, saudara, 4 tahun. Saya pelayanan ke Semarang. Di Semarang itu tepatnya Pak Yusak Bambang itu zaman dulu. Kalau di Alfa Omega itu di Tirtoyoso ibadah jam 6 pagi. Yang pernah ikut pelayanan saya masih jam 6 pagi. Saya jam 2 itu Riel Imo udah mandi, udah tak mandi, udah siap. Saya berangkat jam 3:30 saudara. Karena perkiraan saya jam 5 sudah sampai terang. Saudara tahu saya sampai Bawen banyak bocor saudara. Sama. Akhirnya Bugem itu gendong siapa? Imo, Ria saya tuntun, saya dorong motor. Itu di Bawen itu dulu kan masih ada tambal ban pinggir jalan itu. Tapi jam 5 pagi pun 4:30 ya tutup semua. Saudara, itu akhirnya saya dorong, saya ketok-ketok, saya bilang, Pak tolongin saya mau pelayanan. Saudara, kalau hal yang baik kita lakukan, orang pasti dia akan lakukan dengan baik. Amin, sampai akhirnya ditambalkan dan saya cuma telat 10 menit. Saudara, artinya 10 menit harusnya jam 6:10 saya baru sampai Pak Kepala bilang, Pak tumben biasanya jam 5 sudah sampai. Saya hubungi Bapak berkali-kali gak diangkat. Saudara, dan begitu pulang masih hujan, dulu diantar almarhum Pak Chandra ya. Saya naik motor sampai diantar sampai rumah bawa mobil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal pikiran sampai kita nggak bisa pikirkan begitu baiknya Bapa Yahweh. Amin. Karena merasa memiliki kita ini miliknya. Jadi sesuatu yang dimiliki Elohim pasti sangat berharga. Dan Bapa Yahweh akan menjaga dengan sangat baik. Amin. Itu yang terjadi saudara. Menjaga apa saudara? Melampaui segala pikiranmu akan menjaga hatimu dan juga akal pikiran kita di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi yang pertama saudara, kalau orang merasa memiliki, dia akan saling menjaga. Yang kita jaga bukan hanya barang dan materi, tetapi hati dan perasaan. Kira-kira nak saya ngomong ini nyakitin orang enggak ya? Ini penting saudara, karena kita nggak bisa, kecuali kalau kita di hutan. Saya ngomong begini ini nyinggung orang enggak ya? Saya ngomong begini ini ngenakin hati enggak ya? Dia yang pasti akan menjaga pikiran dan menjaga hati. Yang kedua saudara, jangan sombong ya, dan harus sadar diri bahwa kita hanya berkuasa memakai, minjem, atau menggunakannya. Namun suatu saat kembali pula kepada Elohim. Paham saudara? Jadi jangan bangga, wah aku sekarang ini tuku ali-ali gede anyar. Tapi saudara sadar, ini hanya sebentar. Paham saudara? Kita memakainya berkuasa yang minjem dong. Semua yang kita miliki, bahkan termasuk orang yang kita sayangi, kita hanya berkuasa untuk meminjamnya saja.
Suatu saat orang yang kita kasihi kembali sama Tuhan, kekayaan yang kita miliki juga pindah ke orang lain. Artinya kita hanya meminjam saja. Mulane ojo sombong. Wah, baru iso naik motor baru tes saja, ngegas bolak-balik, saudara. Ini yang kita harus sadari, saudara. Ya, jangan sombong dan harus sadar diri bahwa kita hanya berkuasa memakai itu. Kalau saya bisa naik motor itu hanya memakai saya minjem tok. Suatu saat juga motor itu pasti tidak selamanya saya naikin terus. Kalau saya sudah kembali sama Tuhan, memang mau naik motor, memang kesamanya mau naik motor, enggak juga. Paham saudara? Jadi sesuatu akan kembali pulang kepada Elohim. Perhatikan ayat ini saudara ya. Iyub atau Ayub 1 ayat 21. Wa yumer arom yat sakti mi beten imi wa arom asuf sama Yahweh Natan, Yahweh Lakat, Yehisem, Yahweh Meforat. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil, dan biarlah nama Yahweh yang diberkati. Amin. Suatu saat sama, semuanya kembali. Bapak Yahweh sanggup memberkati saya, tapi Bapak Yahweh berkuasa mengambilnya pulang. Makanya apa yang akan kita banggakan? Iyub tidak bisa berkuasa apapun. Dia hanya bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, tapi dengan telanjang pula aku akan kembali. Nah, jika tadi telanjang aku akan kembali ke sana, tapi pulang. Yahweh memberi dan Yahweh telah mengambil. Yahweh sanggup memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Makanya kalau saat ini kita sedang diberkati, ingat siapa yang memberkati kita. Amin. Bapak Yahweh. Karena kalau sampai kita lupa, dia berkuasa untuk mengambil hanya dalam sekejap, saudara. Itu diajar kita. Makanya kuncinya orang yang percaya Elohim itu untuk bersyukur dalam segala hal. Kenapa? Oh, aku dikasih berkat melimpah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Artinya saat saya dikasih berkat yang melimpah, saya harus ingat saudara saya yang saat ini dalam kekurangan. Tapi Tuhan izinkan saat ini dalam kekurangan supaya saya belajar, supaya suatu saat saya diberkati, saya tidak menjadi sombong dan angkuh terhadap yang lain. Paham saudara dikasih oleh Bapak Yahweh? Jadi lakukan tugas kita, merasa memiliki. Jika Bapak Yahweh memiliki kita, kita pun harus merasa memiliki apa yang Bapak Yahweh berikan buat kita. Amin. Jaga coba. Kehilangan ini adalah kehilangan Bapak Yahweh buat kita semua. Pasti akan merasa memiliki, akan sedih kalau sampai waduh, kayak dulu saudara waktu diminta sama ahli waris apa nggak merasa sedih. Kenapa? Karena kita merasa memiliki tempat ini. Amin. Nah, setelah kita miliki, kita jaga dengan baik supaya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Bapa. Amin. Terakhir sudah bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Oke. Sudah 1, 2, 3. Jika kita milik apa Yahweh Elohim Mesir Yeshua Hamasiah, maka kita juga akan merasa memiliki dengan menjadi pelaku dakwah Elohim untuk kemuliaannya. Haleluya, amin. Yes.